Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa bihi nasta'in ala umuri wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hingga sampai detik ini belum panjenengan sedaya masih diberikan rahmat dari Allah, tambahan usia dari Allah Subhanahu wa taala, terutama juga kesehatan. Alhamdulillah hingga sampai masuk malam yang ke-9 ini. Soalnya jemaah sampai caranya habis itu biasa habis malam sama malam ini malam 20 apa 21 ini? 20. Alhamdulillah nggak sampai malam 20 kita masih diberikan rahmat oleh Allah, tambah usia. Alhamdulillah. Semoga sekali lagi apa yang sudah kita upayakan di bulan Ramadan awal dan sampai detik ini, amal ibadah kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu calon penghuni surga. Lupa mendengar? Amin. Bapak Ibu calon penghuni surga. Amin. Calon penghuni surga. Allahumma amin. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang baginda Rasulullah sendiri menyampaikan, innal jannata baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu-pintu dan ada pintu yang namanya ar-rayyan. Apa pintu ar-rayyan dan untuk siapa? Yad'ulu minhu as-shaimun. Jadi pintu rayyan itu yang akan bisa masuk adalah orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi ketepatan bulan Ramadan ini semuanya puasa ya. Insyaallah. Ibu-ibu puasa sedulur. Insyaallah. Ya sing nom-nom muni boten saja ada waktunya. Kata bapak-bapak kok gak poso berarti padha mencret. Bapak puasa semua ya. Insyaallah jadi ahli jannah. Allahumma. Dan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, memang inilah diantaranya ahli surga itu punya ciri-ciri, di mana kalau panjenengan nanti insya Allah semoga kita bisa masuk dalam pintu surga, yang mana di situ akan dibuka bukan hanya pulau panjenengan ini yang hadir, dan memang di sana nanti pintunya masuk itu rombongan masuk surga. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dalam surat apa itu? Az-Zumar. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi nanti akan bersama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Bukan hanya kita saat ini yang rombongan, tapi semoga keluarga kita. Amin. Anak-anak kita. Amin. Ya. Jadi mereka ini juga akan masuk ke dalam pintunya
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri daripada surganya Allah itu apa? Di antaranya dalam surat Ad-Dariyat ayat 15 insyaallah sampai 18, surat yang ke-51. Dicatat ya Bu ya. Nanti dibuka. Dari bapak-bapak yang biasanya malas buka belum orang doai. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahjaun wa bil ahsani hum mustaghfirun. Innal muttaqina sesungguhnya orang-orang yang takwa. Ya, makanya kalau panjenengan Ramadan ini yang direbut apa ini? Yang direbut supaya kita menjadi hamba-hamba yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita menjadi hamba-hamba yang takwa. Dan orang-orang yang takwa inilah, maka dalam surat Ad-Dariyat tadi disebutkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang takwa ini akan masuk ke dalam surganya Allah. Ada taman-taman dan juga ada mata airnya. Kemudian disebutkan wa akhidina ma atahum rabbahum. Mereka ini mengambil semua apa saja yang diberikan oleh Allah. Innahum sesungguhnya mereka itu siapa? Kanu min qablu dzalika muhsinin, yaitu orang-orang yang sebelumnya yang di dunia ini adalah orang-orang yang muhsinin. Siapa orang muhsinin itu? Orang muslimin itu orang yang berbuat baik, kebajikan, mendapatkan pahala Allah. Orang-orang yang melakukan amal kebajikan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan amal kebajikan mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi dalam bulan Ramadan ini yudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan hanya mereka ini mendapatkan pahala, keberkahan, mendapatkan tingkat derajat dari Allah, tapi apa yang dia lakukan bisa dirasakan oleh orang lain. Itu orang muslim. Ya. Jadi artinya apa di sini para bapak ibu hadirin rahimakumullah, orang muslimin itu pasti mereka memiliki ketakwaan personal, juga memiliki ketakwaan sosial. Kalau dalam bahasa kita yang biasa kenal, dia menguatkan hablum minallah wa hablum. Orang muslim dia membangun kesolehan spiritualnya, sekaligus orang muslimin juga membangun kesolehan sosial. Makanya orang-orang yang muslimin ini merupakan orang yang bisa melakukan 10 apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanuhum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan
Kalau dari perintahnya Allah tadi yang 10, satu saja yang hablum minallah, yang lainnya itu termasuk diantaranya kesolehan sosial. Makanya kalau mengaku aku ahli ibadah, sholat oke, puasa oke, haji bolak-balik, hajinya bolak-balik, tapi kesolehan sosialnya nggak ia lakukan. Apa diantaranya? Wabil walidaini ihsanan, terhadap kedua orang tuanya dia nggak ngaruh sama sekali, nggak ada baktinya sama sekali. Katanya Allah belum termasuk orang-orang muhsin. Makanya kesolehan ini bukan hanya sebagai ritual saja, tapi kesolehan sosial. Wabil walidaini ihsan. Misalkan yang pertama, wa'budullah, itu sudah wala tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana. Jadi kalau kita ikut ini yang pertama kau itu kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, wabidzil qurba, dengan saudara kerabat dekat. Wal jari wal dari qurba wal masakini wal yatama wal masakini, yatim dan anak, orang-orang fakir miskin. 5 ini sudah. Ya. Kemudian apa? Wal jari bil qurba, tetangga dekat. Wal jari junubi, dan tetangga yang jauh. Maka di sini dia kesolehannya apa? Juga harus dia bangun kebaikan kepada sanak kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh. Harus bisa orang muslim itu mereka merangkul semuanya dengan kebaikan, dengan keteladanan yang baik. Inilah diantaranya. Makanya termasuk kalau panjenengan ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, termasuk orang muslimin. Nah, ini doa ampun. Paham ya? Sholat oke, berjamaah oke, tetapi harus kita bangun juga kesolehan sosial kita, yang punya orang tua ya, yang masih memiliki bapak ibu. Masya Allah, sangat bersyukur panjenengan ya, sangat bersyukur. Maka baktikan dirimu kepada kedua orang tua. Inilah kesalahan sosial kita. Jangan sampai berani terhadap bapak ibu ya, apalagi sampai sepuh ya, belum panjang dari usia saya paling masalah bapak ibu, masya Allah luar biasa. Jadi dengan masih ini masalah ini yang harus kita perhatikan. Nah, panjenengan masih usia masih memiliki orang tua, jangan sampai tidak dibaktikan diri kepada kedua orang tua. Ayo bangun baktian kita kepada orang tua. Sayang mereka. Kalau mereka itu sudah dipanggil oleh Allah, apa kewajiban kita? Doa. Walaupun prinsipnya saya masih hidup juga didoakan, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini juga termasuk masih hidup maupun sudah mati yang didoakan semacam begini. Makanya doa ini jangan sampai kita tinggalkan, terutama apa? Mau salam jangan dilupakan. Tahiyat yang terakhir, innaka hamidum majid. Bacakan doa orang tua kita. Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupakan itu. Paham ya? Setelah sholat, semua kan punya orang tua loh. Ada yang nggak punya orang tua langsung lahir dari angin? Nggak ada. Orang tua kita masih hidup pun didoakan setelah salam ya, sebelum salam. Innaka hamidum majid. Kemudian apa? Rabbi firli wa walidayya, Rabbi firli wa walidayya, Rabbi firli wa walidayya, Rabbi firli wa walidayya, Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan sosial kita, bukan hanya kepada orang tua kita, kerabat dekat kita. Paham ya? Kalau yang akur, alhamdulillah, dan memang harus
masa dengan saudara gegeran, berkelahi, bertengkar, ya. Kalau nggak ada masalah biasanya nggak bertengkar. Utamanya yang paling banyak bertengkar gara-gara apa? Warisan. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita, naudzubillah. Semoga tidak dalam keluarga kita, ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari pertengkaran kerabat kita. Kemudian apa? Wal masakin, orang-orang yang nggak mampu, sisihkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan terlebih lagi pahalanya berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal masakin wal yatama, orang anak-anak yatim, ini diantaranya. Tetangga, kebaikan dengan tetangga kanan kiri maupun tetangga yang agak jauh. Ini kalau di kota ini biasanya alhamdulillah, kalau di wilayah kita ini masih sejauh apapun masih kita kenal. Karena apa? Kita kumpul di masjid, ya itulah satu-satunya jalan. Kenalnya kita itu kalau kumpul di masjid. Kalau tidak, coba kita nggak akan kenal satu dengan lain. Kalau di dusun walaupun nggak di masjid itu tahu aja. Siapa itu? Oh, Haris, rumahnya mana pencak saya? Oh, ya saya kenal jauh. Yang ini nggak kenal. Kerja boleh nggak kenal, ya. Di desa-desa biasanya kenal, ya, nggak jauh-jauh, ya. Ini diantara kerabatan yang harus kita lakukan. Maka dalam puasa ini kita harus membangun apa itu kesolehan spiritual. Yakni di bulan Ramadan ini harus kita kencengi, mumpung masih kurang 10 hari, ya. Jangan sampai kelewatan Ramadan kita nggak dapat apa-apa. Naudzubillah. Tapi juga kita bangun kesolehan sosial dengan kita melakukan aktivitas di luar hablum nasi tadi, ya. Jadi para bapak ibu hadirin rahimakumullah, makanya di akhir Ramadan di situ dikatakan tidak akan diterimanya puasa kita itu masih bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi, kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Gitu ya. Jadi makanya untuk membangun kesolehan spiritual ini harus digandengi dengan membangun kesolehan sosial. Makanya semoga Ramadan ini mampu mendidik kita menjadi hamba-hamba yang lil muttaqin, hamba-hamba yang takwa yang sesungguhnya, hamba-hamba yang muslimin yang semuanya menjadi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.